Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurna Pratiwi, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Esensial atau Akuntansi Pengantar, dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki 14 kali pertemuan dengan tatap muka di kelas dan 2 kali pertemuan ujian. Adapun pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan metode blended learning dengan daring maksimal 20%. Kemudian perkuliahan secara luring dilakukan di kelas, metode daring dilakukan melalui sistem Edlink ataupun Zoom meeting. Deskripsi singkat untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Esensial, yaitu memberikan pemahaman tentang pengetahuan dasar akuntansi sebagai bidang pengetahuan, proses, ataupun praktik dari akuntansi, baik pada perusahaan jasa maupun pada perusahaan dagang. Pembahasan akan dimulai dengan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu akuntansi, siapa penggunanya, apa saja prinsip akuntansi dan jenis-jenis unit usaha yang ada. Kemudian ulasan akan berlanjut untuk lebih mengenal siklus akuntansi dan tahap pemrosesan data transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah akuntansi esensial ini ada 3 CPL. Yang pertama, menjunjung tinggi serta menginternalisasi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika sosial, dan akademik berlandaskan nilai-nilai tasamuh, tawazun, ta'adul, dan tawasu dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahlian. CPL yang terakhir yaitu mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal. Selanjutnya CPMK untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Esensial ini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami teknik pencatatan akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Dan yang kedua, mampu memahami teknik pencatatan akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Kemudian metode pembelajaran yang kami terapkan yaitu pemaparan materi dengan penugasan dan juga partisipasi. Selanjutnya untuk evaluasi penilaian ada aktivitas partisipasi berupa tugas, partisipasi dan juga kehadiran yang masing-masing bobotnya adalah 20, 10, dan 10. Kemudian untuk komponen kognitif ada kuis sebesar 10, UTS 25 dan UAS-nya sebesar 25%. Demikian penjelasan mata kuliah Akuntansi Keuangan Esensial yang saya ampu dan selanjutnya berikut video pembelajaran secara luring dari mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi ya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Esensial bersama saya Bu Tiwi. Nah, sebelum kita mulai kelas, kita berdoa dulu seperti biasanya, dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Rozak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya absensi dulu ya. Yang pertama, Evan, Ati, Nuril, Rozak, Dewana, Vi, Juna. Oke, ada yang belum diabsen? Sudah semua ya? Oke.
Oke, hari ini pertemuan ketiga, kita lanjutkan materi untuk pencatatan transaksi di bagian penjurnalan ya. Sebelum kita ke penjurnalan ini, kemarin kita sudah belajar tentang pencatatan transaksi di analisis transaksi ya. Nah, bentar. Oke. Di pencatatan transaksi kemarin ada penyiapan transaksi, penjurnalan, pemindah bukuan, dan yang terakhir nanti kita menyusun laporan keuangan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melakukan penjurnalan ya. Nah, untuk apakah penjurnalan itu ya? Penjurnalan itu dilakukan untuk meringkas transaksi ya. Jadi kemarin kalian udah belajar transaksi itu kan ada banyak banget ya. Transaksi di perusahaan itu ada banyak, ada transaksi pembelian, transaksi penjualan, terus transaksi apa lagi? Sewa, apa lagi? Bayar listrik, bayar gaji, banyak ya. Nah, kemudian transaksi itu harus terekam dalam sebuah wadah yang disebut jurnal kalau dalam akuntansi ya. Nah, selanjutnya terdapat buku jurnal. Di buku jurnal itu ada dua, ada jurnal umum atau general jurnal, dan yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal umum itu biasanya kita pakai untuk mencatat transaksi harian, dan jurnal khusus itu nanti kita untuk mencatat biasanya di perusahaan dagang, ada jurnal khusus untuk piutang dan jurnal khusus untuk utang, gitu ya. Selanjutnya untuk format buku jurnal, ini kita sajikan dalam sebuah tabel. Nah, di dalam tabel itu terdapat 1, 2, 3, 4 kolom ya. Yang pertama kalian ada tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Tidak lupa sebelum tabel ini kalian buat, di atas itu harus ada nama perusahaan ya. Biasanya nama perusahaannya apa, kemudian jurnal umum dan periode pembuatan jurnal. Nah, di dalam jurnal umum ini kita mengenal yang namanya sistem pencatatan berpasangan ya. Jadi nggak cuman Juna sama Nuril aja yang berpasangan, tapi jurnal juga harus berpasangan ya. Pasangan di sini yang dimaksud itu bukan pasangan aku sama kamu ya, tapi pasangan debit dan juga kredit. Gitu. Nah, ini dalam bahasa Inggris itu namanya double entry bookkeeping, ya. Jadi ada sisi debit seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di sisi kanan ada debit, di sisi kiri ada kredit. Oke, selanjutnya kita akan membahas saldo normal suatu akun, ya. Kemarin kalian kan sudah mengenal akun itu apa saja. Tadi apa akunnya? Harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, masing-masing akun ini punya saldo normal sendiri ya. Saldo normal harta dan juga beban itu debit ya. Kalian gampangnya pakai tangan. Kalau saya lebih mudah mengingat pakai tangan ya. Ada 5, harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban ya. Di harta sama beban itu debit ya. Saldo normalnya debit. Yang 3 ini utang, modal, dan juga pendapatan itu saldo normalnya kredit. Oke. Kalau sudah tahu saldo normalnya, maka kalau bertambah, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke. Kalau pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalau utang oke, saya tutup dulu. Saya kasih pertanyaan untuk Farah. Saldo normal akun modal apa? Kredit. Bertambah kalau di
Bertambah kalau di? Karena saldo normalnya kredit, berarti kalau bertambah di? Kredit. Berkurang di? Debit. Oke, kalau akun harta, Juna, saldo normalnya di? Di debit. Berkurang di? Bertambah di? Oke. Satu lagi, saldo normal akun pendapatan. Coba Delia. Saldo normal akun pendapatan di kredit, di kredit. Bertambah di? di debit, Bertambah di ya? Kredit. Di kredit. Karena saldo normalnya tadi di kredit, berarti bertambah di kredit, kredit. Terus berkurang di debit. debit. Oke, sudah paham ya? Paham saldo normal. Nah, nanti kalau kita sudah paham saldo normal, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan analisis transaksi dan juga penjurnalan. Nah, kita langsung ke contoh ilustrasi jurnal. Kalau kemarin kalian sudah analisis transaksi ya. Analisis transaksi di sini contohnya 1 Mei Raffi menerima uang tunai sebesar 400.000 dari Bapak Imron. Ya. Kalau di analisis transaksi kemarin kalian hanya mengklasifikasikan itu masuk ke dalam rekening apa ya. Kalian masih ingat 5 akun besar ada apa aja? Harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban ya. Oke, untuk ilustrasi yang pertama ini analisis transaksinya bahwa kasnya bertambah di sisi debit ya sebesar 400.000 dan di sisi kredit bertambah sebesar 400.000. ya. Maka jurnal untuk ilustrasi A di sini ya menuliskannya di dalam tabel itu kas di debit sebesar 400.000. Kemudian kreditnya modal Bapak Imron ya menulisnya kredit itu menjorok ke kanan ya. Tidak sejajar dengan yang ada di debit sebesar 400.000. Oke. Kemudian ilustrasi yang selanjutnya coba dibacakan Evan. 2 Mei Raffi membeli secara tunai peralatan potong rambut, gunting dan lain-lain senilai 150.000 dari toko Adi. Nah, masih ingat analisis transaksinya seperti apa? Apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Ya, jadi peralatannya bertambah. Terus kasnya berkurang. Jadi pencatatan di jurnal peralatan di debit sebesar 150.000. kasnya di kredit sebesar 150.000. Oke. Selanjutnya ilustrasi yang ketiga ya. Dibacakan oleh Rozak coba. Ilustrasi C, transaksi 3 Mei unit usaha Raffi langsung membayar tagihan listrik sebesar 46.000 yang diterima hari ini dari PLN. Nah, kira-kira di sini akun yang berdampak apa aja? Kas sama beban listrik. Kasnya bertambah apa berkurang? Beban listrik bertambah. Oke, jadi jurnalnya beban listrik di debit sebesar 46.000, kasnya di kredit 46.000. Oke. Contoh ilustrasi yang keempat, coba dibacakan oleh Ati. Transaksi di tanggal 20 Mei unit usaha Raffi menerima uang tunai sebesar 875.000 dari hasil usaha memotong rambut para pelanggan. Nah, oke, dari transaksi yang D, ini akun apa yang terdampak? Pendapatan bertambah sama kasnya bertambah. Oke. Jadi jurnalnya kasnya di debit sebesar 875.000 dan pendapatan usaha di kredit. Oke. Kita masuk ke ilustrasi yang E ya.
Coba dibacakan oleh Nuril. Minta tolong. Transaksi 23 Mei unit usaha Rapi membeli kursi ruang tunggu senilai 600.000 secara kredit. Pelunasan disepakati akan dilakukan 1 bulan kemudian. Oke, untuk ilustrasi E, akun yang terdampak adalah akun kas hutang. Nah, dia membeli kursi ruang tunggu. Kalau kursi itu masuknya peralatan karena dia jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Jadi masuknya peralatan. Kalau perlengkapan nggak sampai 1 tahun karena habis pakai, ya. Jadi akun yang terdampak itu adalah akun peralatan bertambah sebesar 600.000. kemudian Utang usahanya karena tadi dia pelunasannya disepakati 1 bulan kemudian, berarti dia berhutang. Jadi muncul akun utang usaha di kredit sebesar 600.000. Oke. Masih ada ilustrasi yang F, ya. Minta tolong Lisa dibacakan. Ilustrasi yang F. Tanggal 23 Mei, unit usaha Rapi memperoleh penghasilan dari potong rambut sebesar 2 juta, yang mana sebagian berupa uang tunai sebesar 1.500.000 dan sisanya akan dibayar pelanggan 1 bulan kemudian secara kredit. Oke, ini agak panjang ya contoh soalnya. Akun yang terdampak dari soal yang ilustrasi F, ini apa saja kira-kira? Pendapatan, kas, sama piutang, ya. Jadi piutangnya bertambah, kasnya pendapatannya juga bertambah. Jadi jurnal untuk transaksi yang F ini piutang usaha di debit 500.000, kasnya di debit 1.500.000, pendapatan usaha di kredit sebesar 2 juta. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, sudah paham ya? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada latihan soal ya. Kira-kira ada yang mau maju? Ada 4. Siapa yang mau maju? Saya. Oke, Juna. Juna yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, Saya, Bu. Atik. Yang nomor 3 siapa? Yang nomor 3? Rozak ya, nomor 3. Saya tunjuk. Yang nomor 4? Yang nomor 4? Nuril. Oke. Silahkan Juna maju terlebih dahulu untuk yang nomor 1. Periodenya Januari 2024. Oke. Kolomnya tanggal, jangan lupa nanti ditulis di buku tugas kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Oke. Ya, tanggal 2. Tanggal 2 apa? Jangan lupa. Januari. 2 Januari 2024. 24 gitu boleh. Ya. Oke.
Pemilik perusahaan menyerahkan hartanya kepada perusahaan berupa uang tunai sebesar 190 juta, komputer seharga 160 juta, dan mobil seharga 250 juta. Oke. Modal siapa? Jangan lupa. Modal Tuan Aski. Modalnya berarti ya. Oke. Kira-kira jawaban Juna benar apa salah? Benar. Benar ya. Jadi yang soal nomor pertama, pemilik perusahaan menyerahkan uang tunai. Uang tunai itu berarti masuknya kas ya. Kas sebesar 190 juta ya. Kemudian ada peralatan sebesar 160 ribu lagi juta di debit. Kemudian ada mobil 250 juta di debit. Nah, kemudian muncul akun modal ya, karena pemiliknya menginvestasikan tadi uang, peralatan sama mobil, berarti masuknya ke modal. Modal bertambah di sisi kredit. Oke. 600 juta dari total 190 juta, 160 juta, dan 250 juta. Oke, yang pertama benar. Yang kedua tadi siapa? Atik. Ya, silakan. Oke. Kalau muat di bawahnya, kalau enggak dihapus boleh. Yang soal kedua, dibeli perlengkapan kantor bulan Januari sebesar 4 juta. Ya. Kalau tidak ada keterangannya kredit, berarti pembeliannya dilakukan secara cash atau tunai. Ya. Oke, jawaban Atik benar apa salah? Betul. Benar ya, karena perlengkapan itu bertambah, jadi ditaruh di sisi debit sebesar 4 juta, dan kita mengeluarkan uang tunai yang berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Oke, yang tanggal 5 juga benar. Yang ketiga tadi siapa? Oke, Rozak, silakan Pak Ketua. Dihapus aja kalau misalkan. Ya. Tanggal 8 dibayar beban iklan sebesar 1,5 juta. Kalau dibayar berarti kita mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Dibayar beban berarti bebannya bertambah berkurang? Bertambah. Ya. Oke, jurnalnya gimana, Rosa?
Oke. Bener ya, bebannya bertambah di sisi debit dan kasnya berkurang di sisi kredit. Oke, terakhir tanggal 12 yang maju siapa tadi? Nuril. Nuril diterima pendapatan dari pelanggan sebesar 28 juta ya. Kalau diterima pendapatan berarti kita dapat apa? Uang. Kalau uangnya bertambah berarti apa yang bertambah akunnya? Kas. Ya. Kasnya bertambah, kemudian apalagi yang bertambah? Pendapatan ya, karena kita terima uang dari pelanggan ya. Jadi pendapatan kita bertambah di sisi kredit. Oke. Oke, jawaban yang tanggal 12 juga sudah benar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup berarti materi penjurnalan kita sudah cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi posting ke buku besar ya. Ya, oke. Jangan lupa minggu depan buku besarnya dibawa karena kita akan melakukan pencatatan dari jurnal ke buku besar, ya. Sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita diakhiri dengan doa oleh Pak Ketua kelas, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah akuntansi esensial di materi penjurnalan. Sampai ketemu minggu depan di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah akuntansi keuangan esensial yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.